datang di Layar Mas Mas, sebuah podcast yang membahas konten trivia unik, sneak peek, dan review film terbaru bagi pecinta film. Saya Tommy Doni Rambo. Saya Dion DWP. Di episode kali ini kita akan bahas secara singkat dan padat tentang monster-monster yang ada di film kaiju movie. Jadi kalau kaiju movie kalau belum tahu itu film-film tentang yang merepresentasikan ketakutan manusia pada suatu bencana dengan metafor sebuah monster. Monster besar. Yang kelima kita ada King Kong, Pak. Wah, itu mantap. film Zadul dari tahun 1933. Merupakan salah satu perintis film-film monster movies di Hollywood. Merupakan salah satu ikon Hollywood untuk monster. Sebelum hingga akhirnya ada monster-monster lain. Dia itu salah satu yang pertama, King Kong. Jadi si kreatornya siapa namanya? Marian C. Cooper. Marian C. Cooper itu bikin waktu itu sangat tertarik dengan konsep King Kong, di mana gue pengen ada monster King Kong yang paling sadis dan paling brutal di layar perak gitu. Dia pada waktu itu ngomongnya begitu. Kong kan monyet. Kong monyet. Dia pengen ada kingnya, makanya namanya jadi King Kong. Kong. Ya, semacam itulah pada waktu itu. Nomor 4. Nomor 4, kita punya dinosaurus. Wah, ini sih sebetulnya nih, sebelum mohon maaf nih teman-teman yang menonton nih. Yaitu sebetulnya kalau kita ngomong spesifik like a dinosaur secara dinosaur, sebenarnya itu nggak terlalu kaiju ya. Nggak terlalu ke kaiju-kaijuan banget sih. Tapi kalau ngomongin kaiju nggak ngomongin dinosaurus itu hukumnya haram gitu mungkin karena rootsnya itu sebetulnya kalau kita ngomongin monster kaiju itu rootsnya adalah dinosaurus juga di sana ada dinosaurus juga karena contohnya adalah ketika film monster pertamanya itu yang konsepnya pakai dinosaurus itu ada film yang menginspirasi Godzilla juga, itu judulnya The King of Monsters. Bukan, The Beast from 2000 Phantoms. Nah itu arc-nya sama persis. Jadi kayak di Arktik sana ada monster di beku gitu di bawah laut Arktik sana beku, terus Amerika bikin testing bom nuklir, bom cair, monsternya bangkit, terus wah ngacak-ngacak kota kayak gitu-gitu. Nah, Godzilla itu tahun 50 itu Jepang Toho terinspirasi banget sama si 2000 Phantoms itu tadi, The Beast from 2000 Phantoms itu tadi. Gitu sebetulnya. Yang ketiga adalah Mothra, Pak. Yeah. Ini salah satu monster yang gue sebenarnya kayak liatnya. Iya. Karena gue masih nggak paham logik di mana ada kupu-kupu terbang alain Godzilla. Itu bukan kupu-kupu, Pak. Mothra Moth, Pak. Moth itu ngengat gitu. Itu pertama kali di tahun 1961 ya. Yeah. Jadi karya Toho. Dan fun fact-nya itu lagu Mothra-nya itu bahasa Indonesia katanya. Katanya. Kalau lo cari liriknya di Google tuh kayak bahasa Indonesia dibikinin mahasiswa Indonesia tapi ini orang Jepang jadi kacau. Jadi kayak bahasa alien gitu. Lustawilado hamba-hambamu yang tanda panguradan tunjukkanlah kasaku yang gitu, keren ih. Ya dia dan juga sebagai monster dia monster yang baik hati ya, tidak destruktif, punya telepati, punya bunga sari, dan ada putri di atasnya 2 biji. Nah dan si Mothra ini sangat digambarkan bersahabat dengan anak-anak gitu. Kalau lo nonton seri-serinya Mothra tuh kayak gitu. Nomor 2 adalah Gamera. Wah ini adalah monster kura-kura yang bisa terbang. Nah ini sebenarnya gua taruh kedua ini karena secara produksi ini adalah bukan miliknya Toho. Kalau Toho punya Godzilla, ini punya Kadokawa Pictures. Saat itu dimiliki Kadokawa Pictures, saya yang salah berarti. Iya, punya Kadokawa Pictures gitu. Jadi yang uniknya di Gamera ini adalah tadinya memang dijadikan lawannya si Godzilla. Tapi kesini tuh kayak dua monster ini tuh udah ikonik aja gitu loh. Berkolaborasi. Mereka sering ada kemungkinan berkolaborasi begitu. Ya gitu. Dan yang salah satu momentum yang paling absurd adalah di Gamera itu kalau terbang aneh, Pak. Muter ya. Iya, dia muter, Pak. Ini tangannya gini terus gitu. Kura-kura terbang muter. Itu aneh. Itu gue taruh nomor 2. Dan sebelum kita masuk ke yang pertama, kita ada beberapa honorable mention ya. Wah, ya betul sekali. Ya, cukup banyak karena ini yang tidak sanggup masuk ke nomor 1 tapi tetap meninggalkan kesan bagi pemirsa. Iya, bener banget sih. Kita ada King Ghidorah. Wah, itu dia. King Ghidorah dan berbagai macam inkarnasi lain lah. Pokoknya dia naga punya sayap segede gaban, kepala 3. Wah, anjir. Dan itu arch enemy-nya Godzilla. Bayangkan kalau ngobrol Ghidorah itu nggak perlu teman ngobrol, ngobrol sendiri. Dan sebenarnya kalau ngomongin King Ghidorah, lu akan melihat keperkasaannya King Ghidorah dan Godzilla itu di film Godzilla, Mothra, King Ghidorah, All Out Monster Attack. Wah, gila, judulnya gila banget kan? Itu lu tonton, itu keren banget, itu film Godzilla yang keren menurut gua.
Siap. Lo ada Mecha Godzilla, Pak. Atau Kiryu. Wah, ini sebenarnya adalah ini gue yang ngepick masuk honorable mention karena selain Godzilla gue suka banget Mecha Godzilla. Jadi ini adalah bukti bahwa manusia bisa melawan Godzilla dengan bikin robot juga gitu. Ceritanya gitu. Ini apa ya? Ini all out deh, maksudnya dia bisa nembakin laser juga, laser es malah waktu itu buat ngelawan Godzilla yang ngeluarin api. Ada melee weaponnya. Iya, ada melee weaponnya dan supirnya cewek. Wah, gila keren abis. Kita ada Pulgasari ya. Pulgasari bukan. Pulgasari ini agak unik karena dia dari Korea Utara. Korea Utara. Wah, jadi pada waktu itu konon katanya Kim Jong Il ingin punya film kaiju ya? Kaiju gimana caranya, boy? Kita nggak ada sumber daya, culik aja bro. Akhirnya mereka menculik sutradara dan talent dari Korea Selatan. Dari Korea Selatan. Untuk buat Pulgasari, which is kalau lainnya bentuk monster, Pulgasari itu humanoid ya bentuknya. Iya, humanoid. Patung batu gitu. Patung batu. Makin lama makin gede kalau makan pedang, makan besi. Makan ya. besi, makin besi. gede. Kayak gitu. Next. Ya udah pastilah, ini kesukaan semua orang gitu Yaitu sebetulnya. Kaiju di film Pacific Rim. Wah, ini sebenarnya kita nggak bisa sebutin salah satu. Semua kaiju di sana tuh reinkarnasi dari kaiju sebelumnya gitu. Jadi lu akan melihat representasinya ada King Kong, representasinya King Ghidorah, representasinya Mothra atau apapun lah. Apa sih namanya? Musuhnya Godzilla itu apa? Muto. Lu akan melihat representasinya Muto. Jadi semua ada di situ. Wah, itu the best dan itu di scale pakai 1 sampai 5 dan mungkin kalau lu baca komik atau di scale 1 sampai 15. Makin ke sana tuh makin kuat gitu. Namanya Serizawa scale kalau nggak salah. Serizawa scale sampai level 15 nanti. Kayak gitu. Itu gokil. Lalu nomor 1 sudah jelas ya? Sudah jelas. King of Monster. Ada Gojira. Ada korek nggak? Gojira gitu. Dia bisa menyemburkan. Kalau di film terbaru kan dia nyemburnya macam-macam kan? Iya, nyemburnya macam-macam. Dari ekor bisa, dari punggung bisa, dari mulut bisa. Ya. Dia kayak karena saking banyaknya film-film dia sebelumnya, jadi inkarnasi dia tuh banyak banget. Iya. Bahkan sempat difilmkan Hollywood 2 kali. Yang pertama gagal. Yang kedua yang 2014 baru berhasil. Gitu. Dan saking itu kaiju terkenal banget, makanya dibikin terus sama si Hollywood. Sampai sekarang masuk bikin ada Monster First, Pak. Monster First ya, iya. Sedikit fun fact. Yes. Pemakai kostumnya Godzilla zaman dulu film-film awal, Pak. Iya. Mereka cuma kuat pakai kostumnya 30 detik pingsan. Karena keberatan. Karena kalau nggak salah itu bahannya bukan silikon ya? Bukan ya? Rubber dan karet beneran gitu. Karet ban dipakai. Iya, dan itu dibakar beneran gitu. Gila. Dan sebenarnya si Godzilla ini adalah representasi ketakutan Jepang oleh bom nuklir, Pak. Iya, gitu. Untuk mengertikan karena mereka trauma kita bikin pengingat tapi biar kagak bikin tersinggung Amrik nih, kita bikin pakai monster aja. Pakai monster aja gitu. Itu sangat cerdas sekali gitu. Ya. Oke, itu aja dari kami. Kalau kalian ada playlist monster lain kaiju di bawah yang nggak kita masukin atau kalian menurut kalian ada kaiju lain nih dari Filipina yang kita nggak tahu, iya bener. kita pengen tahu tuh. Atau malah kalau kalian mau sebutin film Godzilla favorit kalian itu apa, sebutin. Kalau saya tadi. Atau kalau ada film yang butuh di remake, apa yang perlu dibuat di remake bener tuh. Bang mau lihat Pulgasari tapi bikin Kim Jong Un gitu misalnya. Rekomendasi film minggu Dari luar negeri ya, kita punya film yang mengandung kontroversi. Masa? Ghost in the Shell. Oh iya, jelas. Seperti biasa Hollywood itu suka whitewashing karakter-karakter yang bukan kulit putih untuk masuk film. Jadi tahu-tahu Scarlett Johansson masuk, orang-orang ribut. Ghost in the Shell itu sendiri sebenarnya menceritakan tentang Major ya, yaitu salah satu android yang merasa bahwa dia itu mendapat kehidupan baru, padahal kehidupan dia dicuri. Jadi dia itu berusaha mengungkap masa lalunya. Betul sekali. You are. They have improved us so much since they made me. Who are you? How many were there before me? Do you see? What is that? What have you told her? Where do the bodies come from? She knows. It won't stop until they control everyone. This is just the beginning. I don't know who to trust. You trust me, right? Yeah, I do. Scarlett Johansson, Ghost in the Shell. Iya, untuk film Indonesia kita punya Danur. Ini adalah salah satu film horor Indonesia terbaru yang diangkat dari novel yang sama karangan Risa Saraswati, bercerita tentang kisah nyata Risa yang berteman dengan seorang makhluk dari dimensi lain begitu yang menemani dia di saat dia kesepian. Dan pada saat dia dewasa, Risa dan makhluk gaibnya ini harus bekerja sama menyelamatkan adiknya dari serangan
adiknya temannya dari serangan makhluk-makhluk dari dimensi lain juga lah, jadi hantu-hantuan gitu. Lu jarang main sama Riri ya, Sa? Dianya juga gak mau main sama gue. Lagian kan ada Mbak Asi tuh. Mbak Asi siapa? Riri balik dulu ya, Mbak. Riri? Abdi teh ayeuna Ya, itu dia Lars Mas episode kali ini ya. Yoi. Kalian bisa request di bawah kita harus ngebahas apa lagi, atau kalian mau minta apa nanti gua kasih. Kalian minta Dion, saya bawakan Dion. Kalian minta mobil, susah juga sih tapi jangan. Kecil. Gitu. Nanti gampang. Oke. Ya udahlah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Lara TV. Juga di Instagram @yang pertama @tionwidiputra. Itu aja dari kami. Sampai jumpa di Mas Minggu depan. Berikut minggu depan. Dadah.